Terlihat pedang di tangan Jaha patah, lalu terlempar ke udara, berputar-putar sebelum akhirnya jatuh entah kemana. Namun meski kehilangan senjata, ekspresi di wajah Jaha tetap datar. Tak ada sedikit pun rasa terkejut atau panik, terpancar dari sorot matanya. Di sisi lain, Ketua Black Sea Wolves menyeringai lebar. Keyakinan akan kemenangan terpahat jelas di wajahnya, seolah pertarungan telah usai sebelum benar-benar berakhir. Dengan semangat membara, ia mengayunkan tebasan dahsyat yang dipenuhi energi ki ke arah Jaha, sambil berkata lantang, "Sekarang kau tak punya senjata. Terimalah ini." Namun Jaha menghindar dengan tenang, gerakannya anggun dan penuh keyakinan. Matanya masih setenang permukaan danau, tak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Ia lalu mulai memusatkan energi ki ke tangan kanannya, seolah tengah mempersiapkan sesuatu. Dengan energi ki yang semakin terfokus, niat Jaha pun mulai terbaca. Ia hendak membalas, bukan dengan langsung menyerang, tapi menggunakan teknik rahasia. Saat itulah teknik rahasianya dilepaskan, Great Absorption. Dari tangan kanannya, energi ki membentuk wujud menyerupai tangan kurus yang memanjang dan melesat ke arah sudut ruangan. Tangan itu menarik sebuah pedang, yang tergeletak tak jauh dari reruntuhan. Dogo Saeng yang menyaksikan kejadian itu terperanjat. Matanya membelalak, dan dalam hati ia bergumam, pedang itu ditarik ke arahnya. Kini dengan pedang baru di tangan, Jaha kembali siap menghadapi lawannya. Tak butuh aba-aba, pertempuran pun kembali memanas. Kedua pedang saling beradu, menghasilkan dentuman nyaring yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Setiap benturan penuh kekuatan, seolah dua gunung tengah bertubrukan di tengah medan perang. Jaha menyeringai, tatapan matanya tajam menembus seperti pisau. Dengan nada mencemooh, ia menyindir Ketua Black Sea Wolves, "Tadi aku memang tidak punya senjata, tapi sekarang aku punya." Mendengar sindiran dari Jaha, senyuman Ketua Black Sea Wolves kini seketika berubah menjadi pulsa. Berganti dengan sorot mata tajam, dan alis yang berkerut dalam, ia tak menjawab sepatah kata pun, namun diamnya menyiratkan amarah yang menggelegak. Tanpa banyak bicara, Ketua Black Sea Wolves mengangkat kedua pedangnya. Wajahnya menyiratkan kemarahan yang mendalam. Dengan kekuatan penuh, ia melesat menyerang Jaha. Melihat datangnya serangan, Jaha pun segera mengangkat pedangnya, menangkis tebasan dengan gerakan secepat kilat. Matanya menyipit, tanda ia tak lagi bermain-main. Pertarungan kembali memanas. Dengan kecepatan yang nyaris tak terjama oleh mata biasa, keduanya saling bertukar serangan. Hanya denting nyaring pedang beradu yang terdengar, menggema di udara seperti dentuman logam yang memecah kesunyian. Lantai kayu tempat mereka bertarung, retak dan patah, tak kuat menahan beban dan hentakan kekuatan mereka. Kayu-kayu itu retak satu demi satu, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya pertarungan yang tengah berlangsung. Keduanya terus saling beradu, gerakan mereka menciptakan pusaran angin yang mengamuk di sekitar. Seperti dua tornado yang saling beradu, kekuatan mereka mengguncang udara. Di tengah pertarungan, Jaha tak henti mengalirkan energi ki ke dalam pedangnya. Perlahan, warna bilah yang semula putih mulai berubah menjadi merah menyala, menyiratkan panas yang membara dari dalam kekuatannya. Dengan mata menyipit dan wajah yang tetap tenang tanpa ekspresi, Jaha bergumam dalam hati, si tua bangka ini benar-benar ahli bertarung. Kekuatannya setara dengan Dogo Saeng, yang telah berlatih tanpa henti selama 40 tahun. Lagi dan lagi, Ketua Black Sea Wolves menyerang Jaha tanpa henti, seolah ingin memaksa lawannya terpojok, lewat tekanan bertubi-tubi yang nyaris tak memberi celah. Namun, di tengah gempuran serangan itu, Jaha tetap berdiri tenang. Wajahnya datar, tak menunjukkan sedikit pun tanda kesulitan. Dengan tatapan tajam, ia menangkis setiap tebasan yang datang seolah itu hanya angin lalu. Pertarungan mereka seperti tak berujung, saling serang dan tangkis silih berganti, begitu cepat dan intens hingga tak terhitung lagi berapa banyak serangan yang telah mereka lepaskan. Belasan? Puluhan? Atau mungkin sudah mencapai ratusan. Namun perlahan, sorot mata Jaha berubah. Ia menyipitkan mata, mengamati sesuatu dengan seksama. Dalam hati, ia mulai curiga. Ada yang tidak beres, pikirnya. Gerakan lawannya mulai kehilangan ketajaman. Meski hanya samar, namun Jaha cukup yakin untuk menangkap perubahan itu. Sepertinya tubuh si tua bangka itu dalam kondisi yang buruk, gumamnya dalam hati. Di sisi lain, Ketua Black Sea Wolves masih terus menggempur. Dengan mata setajam bilah pedangnya, dan gerakan yang tampak masih lincah, ia mencoba menyamarkan kelelahan yang mulai menggerogoti tubuhnya.
Tapi ketika ia melesat mendekat untuk kembali menyerang dengan pedang kembarnya, gerakannya terlihat goyah. Sekilas, tapi cukup bagi Jaha untuk memastikannya. Ketua Black Sea Wolves kembali mengayunkan serangan dari arah belakang, berusaha mencurahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Namun Jaha melihatnya dengan mata jeli. Sekarang nafasnya juga mulai kacau. Jaha pun bergerak. Tubuhnya melesat maju, menerjang langsung ke hadapan lawannya. Kali ini bukan hanya untuk bertahan atau mengamati, ia bersiap menyambut serangan dengan serangannya sendiri. Sebuah benturan kekuatan akan segera terjadi, dan keduanya bersiap membuktikan siapa yang lebih unggul dalam satu tebasan penentu. Kedua pasang mata itu akhirnya bertemu, tajam, dan penuh ketegangan. Tatapan Ketua Black Sea Wolves masih menusuk, namun napasnya mulai memburu, seperti tubuhnya perlahan kehilangan daya. Sebaliknya, mata Jaha memancarkan ketegasan yang tak kalah tajam. Wajahnya mencerminkan keyakinan, dan serangannya kini jauh lebih cepat dan mantap dari sebelumnya. Pedang mereka kembali bersuara, dalam tabrakan kekuatan energi ki yang begitu dahsyat. Tapi kali ini, Jaha tidak lagi berniat sekedar menangkis. Ia telah memutuskan untuk benar-benar menyerang. Begitu senjata mereka bersentuhan, tangan kiri Jaha yang telah terisi penuh oleh energi ki langsung melesat, berusaha mencengkram wajah Ketua Black Sea Wolves. Sorot matanya berubah dingin, menandakan niat membunuh yang tak terbendung. Gerakan tangan itu cepat, seperti kilat menyambar dari langit gelap. Ketua Black Sea Wolves tentu menyadari ancaman itu. Tanpa berpikir panjang, ia segera melompat ke belakang. Lompatan itu tinggi dan gesit, hampir menyerupai gerakan seekor tupai, melintasi dahan-dahan pohon. Cengkraman Jaha gagal, namun peluang tetap berada di tangannya. Kini Ketua Black Sea Wolves berada dalam posisi sulit, ruang geraknya terbatas, dan ia tidak bisa lagi mundur. Melihat celah itu, Jaha segera melesat ke depan, berusaha memperpendek jarak di antara mereka. Loncatan cepatnya membawanya tepat di hadapan sang ketua. Tanpa membuang waktu, Jaha mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah, lurus dan mantap, seolah-olah tebasannya telah diperhitungkan sejak awal. Ketua Black Sea Wolves tidak tinggal diam. Ia kembali mengangkat kedua pedang kembarnya, mencoba menahan tebasan mematikan itu. Namun posisi yang tidak menguntungkan membuatnya harus berlutut saat menangkis. Tubuhnya terdorong ke bawah, dan dari gerakan itu jelas terlihat, serangan Jaha barusan terlalu berat, dan kuat untuk ditahan sepenuhnya. Tatapan Ketua Black Sea Wolves mulai dipenuhi kepanikan. Wajahnya berkerut menahan rasa sakit luar biasa, seolah-olah ia tengah menyangga beban, seekor gajah di kedua tangannya. Tubuhnya terpaku dalam posisi terkunci bersama Jaha, tak satu pun dari mereka bergerak, namun keduanya berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Jaha diam sambil menekan, sedangkan Ketua Black Sea Wolves hanya bisa diam karena menahan. Dalam keheningan itu, Jaha menatap tajam dengan pandangan dingin yang menusuk. Perlahan ia mengulurkan tangan kirinya, yang kini dipenuhi aliran energi ki yang melimpah. Dalam sekejap, tangan itu melesat cepat menekan tepat ke ulu hati Ketua Black Sea Wolves. Dentuman senyap terdengar, ketika gelombang energi ki yang sangat besar mengalir masuk dan menghantam tubuh ketua secara brutal. Tubuh Ketua Black Sea Wolves terangkat, dan terpental jauh ke belakang, menghantam keras dinding di belakangnya. Kesempatan yang tercipta tak disia-siakan oleh Jaha. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia mengarahkan pedang di tangan kanannya, lurus membidik ke arah tubuh lawannya. Seketika energi ki mengalir ke tangan kanannya, memenuhi pedang itu, lalu dengan satu jentikan, pedang tersebut melesat tajam, cepat dan lurus, bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busur. Ketua Black Sea Wolves yang masih terhuyung karena serangan sebelumnya hanya bisa terdiam. Tubuhnya tak lagi mampu bergerak, dan matanya yang membelalak memperlihatkan kepanikan yang mendalam. Wajahnya memucat, tubuhnya membeku, seolah seluruh harapannya dikikis habis oleh nasib yang tak berpihak. Akhirnya, pedang itu menancap tepat di tengah perut Ketua Black Sea Wolves. Darah muncrat dari seluruh tubuhnya, setengah bilah pedang menembus hingga ke punggung, menancap kuat seolah-olah tak ingin dicabut lagi. Tubuh Ketua Black Sea Wolves terdorong ke belakang, lalu membentur dinding dengan keras dan kini tergantung di sana, bagaikan seekor cicak yang dipaku hidup-hidup. Sesaat kemudian, ia memuntahkan darah deras. Urat-urat di wajahnya menegang, memancarkan rasa sakit dan keputusasaan akibat serangan maut Jaha barusan. Dengan napas tersengal dan batuk berdarah, Ketua Black Sea Wolves kini terdiam lemas, tubuhnya menggantung tak berdaya di dinding. Dogo Saeng, yang menyaksikan kejadian itu langsung pucat pasi. Wajahnya mengeras, matanya membesar,
seolah baru saja melihat malaikat maut berdiri tepat di hadapannya. Dua eksekutif tua, si botak dan si baju merah, yang sempat lolos dari kematian akibat serangan jahat sebelumnya, kini hanya bisa melongo, tak percaya bahwa ketua mereka akhirnya kalah dengan begitu mengenaskan. Sementara itu, Jaha mulai melangkah mendekat. Tatapannya dingin, sorot matanya setajam pedang yang masih tertancap di tubuh lawannya. Namun ketua Black Sea Wolves perlahan membuka mulut. Suaranya parau dan gemetar, dibalut rintihan kesakitan. "Tunggu dulu," ucapnya tertahan. Dengan nafas tersisa, ia melanjutkan, "Jika kau mengizinkan bawahanku untuk menyembuhkanku, aku akan menyerahkan posisi ketua Black Sea Wolves padamu. Kau tak akan kerugian apapun. Tapi jika kau membunuhku sekarang, kau tak akan bisa menguasai wilayah ini sepenuhnya." Mereka semua tolol dan dungu, hingga sulit diatur. Hanya aku yang bisa mengatur mereka. Jaha berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara dingin dan tajam seperti ujung pedangnya. "Kau terlalu banyak bacot. Sepertinya kau benar-benar tak ingin mati ya?" Mendengar ucapan Jaha, mata ketua Black Sea Wolves membelalak seolah baru saja disambar petir. Seketika ia sadar, hidupnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Dengan suara tenang namun mengandung kemarahan yang tertahan, Jaha berkata, "Apa selama ini kau menjalani hidupmu dengan nyaman? Bajingan sepertimu mencari uang dengan menculik orang dan menjual mereka sebagai budak. Kau juga memeras hasil jerih payah rakyat jelata, bukan? Dan pasti sudah banyak nyawa tak bersalah yang kau renggut. Dulu mereka semua juga memohon agar diberi kesempatan hidup, persis seperti keadaanmu sekarang keparat." Ketua Black Sea Wolves membisu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya wajah ketakutan, yang kini perlahan mulai kehilangan harapan. Jaha kemudian mengerahkan energi ki ke tangan kirinya. Wajahnya berubah dingin, menampakkan kebengisan yang tak terbantahkan. Ia mengangkat tangan kirinya, membentangkannya tepat ke wajah ketua Black Sea Wolves. "Manusia brengsek sepertimu," ucap Jaha pelan namun penuh tekanan, "lebih baik mati dan pergi ke neraka." Perlahan tapi pasti, tangan kiri Jaha bergerak, mencengkeram wajah musuhnya. Brewek. Suara mengerikan terdengar, saat tulang dan daging remuk dalam genggaman. Wajah ketua Black Sea Wolves bucat, hancur berhamburan dan darahnya muncrat ke segala arah. Seketika wajahnya remuk, tak menyisakan lagi jejak bentuk ataupun rupa. Di kejauhan, Doggo Saeng hanya bisa menelan ludah. Wajahnya pucat, dahinya berkeringat deras, dan sorot matanya penuh ketakutan. Ia menyaksikan langsung bagaimana Jaha mengeksekusi ketua Black Sea Wolves mereka tanpa ampun. Sementara itu, para eksekutif tua yang berhasil bertahan pun tak jauh berbeda. Mereka saling berpandangan dalam diam, menahan napas, dan menelan ludah mereka sendiri. Di depan mata mereka, kepala ketua Black Sea Wolves dibucatkan dengan brutal oleh tangan Jaha, tanpa ragu, tanpa belas kasihan, dan tanpa satupun penyesalan. Jaha menoleh ke belakang, menatap tajam ke arah orang-orang yang sejak tadi memperhatikannya. Wajahnya berlumuran darah akibat cipratan yang tadi menyembur hebat, kini terlihat semakin beringas dan mengerikan. Pandangan matanya penuh amarah, seperti binatang buas yang baru saja mengoyak mangsanya. Para eksekutif tua yang menyaksikan adegan itu mulai berkeringat deras. Wajah mereka memucat, seolah-olah mereka sedang menyaksikan ajal mendekat. Kengerian yang memancar dari sosok Jaha membuat mereka tak mampu mengalihkan pandangan, namun kaki mereka terasa seakan dipaku ke lantai. Dengan sisa keberanian yang terkumpul, Doggo Saeng akhirnya angkat suara, berteriak lantang, "Hei, Li Jaha! Sekarang kau harus menjadi ketua Black Sea Wolves yang baru." Jaha menjawab dengan nada ringan, "Kemarilah," sambil mengangkat satu jari telunjuk, lalu mengayunkannya perlahan, sebuah isyarat bagi Doggo Saeng untuk mendekat. Tanpa sedikit pun curiga, Doggo Saeng melangkah maju. Langkahnya mantap, tak menunjukkan rasa takut ataupun waspada. Namun begitu jarak mereka tinggal beberapa jengkal saja, Jaha tanpa aba-aba langsung melayangkan tamparan keras ke pipi kirinya. Tubuh Doggo Saeng terhempas, jatuh menghantam lantai. Sosoknya yang tinggi ambruk, bagaikan pohon tua yang tumbang ditebas akar-akarnya. Pipi kirinya kini memerah dan membengkak, denyutnya tampak jelas di antara luka dan amarah. Tanpa berkata-kata, Jaha menjambak rambut panjang Doggo Saeng dan menyeretnya kasar di lantai. Ia membungkuk, wajahnya mendekat hingga mereka saling bertatapan sangat dekat, face to face. Suaranya dingin dan tajam, seperti bilah pedang yang baru saja ditempa. "Kenapa kau terus membacot dan mencari masalah denganku?"
desis Jaha, nadanya penuh ancaman. Apa kau ingin kukirim ke akhirat, menyusul ketua Black Sea Wolves sebelumnya? Namun tatapan Dogo Saeng tak menunjukkan rasa takut. Justru sebaliknya, ia melotot tajam ke arah Jaha, seperti seekor anjing buas yang terluka dan haus darah. Meski dijambak dan dipermalukan, sorot matanya menyala, menantang, seakan ingin menyeret Jaha bersamanya ke dalam neraka. Jaha hanya menatap balik, diam, seolah menilai apakah anjing yang satu ini masih layak untuk digebuk, atau dibiarkan menggonggong sampai mati sendiri. Dogo Saeng mendengus dengan wajah kesal. Kau sudah membunuh ketua Black Sea Wolves bukan? Lalu sekarang aku harus berbuat apa? Ucapan itu membuat Jaha terdiam. Ia tidak menyangka Dogo Saeng mampu menjawab dengan keberanian seperti itu, apalagi dengan pertimbangan yang tidak gegabah. Sesaat ia hanya menatap wajah lelaki itu tanpa berkata sepatah kata pun. Masih dalam nada jengkel, Dogo Saeng melanjutkan, orang-orang di sini hanyalah sekelompok orang bodoh dan tolol. Karena itu, aku terpaksa memimpin mereka. Mendengar kata-kata itu, mata Jaha menyipit. Dalam hati ia bergumam, kelompok ini benar-benar merepotkan. Isinya orang-orang bermasalah semua. Tanpa berkata lagi, Jaha melepaskan jambakan tangannya dari rambut Dogo Saeng. Seketika kepala lelaki itu jatuh, membentur lantai dengan bunyi tumpul. Jaha mendengus pelan, lalu berkata tegas, kumpulkan semua orang yang berada di bawah posisi eksekutif. Suruh mereka menghadap di aula utama sekarang. Rawatlah para eksekutif tua, yang cukup beruntung dan masih hidup. Bagaimanapun juga, yang tersisa harus tetap dipertahankan hidupnya, bukan begitu? Sambil mengucapkan kalimat itu, Jaha perlahan berbalik, melangkah pergi menuju kursi utama. Di dalam hati, ia bergumam dengan nada sedikit kesal, astaga, andai saja mereka semua terdiri dari orang-orang yang menguasai seni bela diri, seperti klan Black Rabbit, pasti aku bisa menarik mereka sepenuhnya. Tapi karena di sini tercampur dengan rakyat jelata, akan sulit membedakan mana yang bisa bela diri dan mana yang tidak. Dengan langkah tenang namun berat, Jaha lalu duduk di kursi yang sebelumnya ditempati oleh ketua Black Sea Wolves. Baju putihnya kini sudah tak lagi tampak seperti semula, hampir seluruh permukaannya dipenuhi noda darah, yang mengering maupun masih segar, mewarnai tubuhnya dengan aroma kematian yang pekat. Karena aku sudah membunuh seseorang sampai mati, sekarang aku harus memikul tanggung jawab yang tersisa sebagai akibatnya ya. Ia menarik napas, mendesah pelan dengan raut wajah masam, bete gue Jing.